Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Nuh. Jadi ini ayat terakhir surah Nuh. Kemudian setelah itu kita akan masuk surah Al-Ma'arij. Jadi pada pertemuan yang lalu, sekarang kita sudah masuk ayat 26. Jadi pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaum Nabi Nuh itu ditenggelamkan punya alasan. Jadi alasannya apa? Khati'atuhum. Walaupun sebagian nanti membaca khatayahum. Akibat dosa yang mereka lakukan. Makanya ketika Allah memberikan rahmat dan berkah kepada seseorang, itu juga punya alasan. Jadi bukan berikan begitu saja, tidak. Ketika mengazab begitu juga. Jadi punya alasan. Kenapa Allah mengazab satu kampung, satu kaum, dan satu negeri diazab oleh Allah? Itu punya alasan. Jadi alasannya itu selama 950 tahun itu kaumnya itu apa? Mereka itu melakukan dosa, berbuat dosa. Walaupun sebagian membaca khatayahum. Kalau di sini khati'atihim. Sekarang kita lanjut ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ayat ini turun, nanti kita jangan berprasangka lain. Memang betul Nabi Nuh meminta untuk Allah itu mengazab kaumnya, jangan meninggalkan satu rumah pun dari orang kafir. Sehingga kan dikabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam, termasuk anaknya sendiri, termasuk istrinya sendiri, juga tenggelam. Tapi Nabi Nuh tidak tahu kalau anaknya kufur. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada anaknya, irkam ma'ana. Anaknya menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal maut. Tidak mau saya. Jadi saya itu mau naik ke atas gunung paling tinggi. Ketika itu Nabi Nuh mengatakan, la asimal yauma min amrillah. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi azab Allah pada hari ini. Kamu naik saja. Nabi Nuh tidak tahu kalau anaknya kufur. Nabi Nuh tidak tahu. Nabi Nuh tidak tahu kalau selama ini anaknya berinteraksi dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka hati-hati kalau berinteraksi dengan orang yang musyrik atau orang kafir. Kita juga kalau dilaknat oleh Allah orang kafir, kita juga kena laknat. Makanya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, ini anakku ya Allah, anak kandungku, dia sudah tenggelam. Ketika itu Allah mengatakan, innahu laisa min ibni, itu bukan anakmu itu. Ya, Nabi Nuh kan tidak tahu. Akhirnya diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan protes lagi. Anakmu begini, anakmu itu syirik, anakmu itu tidak menyembahku, anakmu kufur. Baru Nabi Nuh minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat ini. Ini apa maksudnya? Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Coba diterjemahkan. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Di doa Nabi Nuh, ya Allah, jangan biarkan
orang-orang kafir itu tinggal di permukaan bumi ini. Artinya habiskan semuanya. Dari perkataan Nabi Nuh, seluruh dunia ini ditenggelamkan oleh Allah. Bukan tempat Nabi Nuh saja, tapi seluruhnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Nuh berdoa seperti ini? Ya, ada apa sebenarnya? Kenapa tidak berdoa beberapa tahun kemudian lagi? Atau kenapa tidak bersabar sebentar lagi? Kenapa mesti 950 tahun? Di dalam tafsir At-Tabari, sebelum turun ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sudah berdialog dengan Nabi Nuh alaihissalam. Apa firman Allah kepada Nabi Nuh? Inna qaumaka, kaummu itu la yu'minu, tidak akan pernah beriman. Walaupun dilanjutkan lagi 50 tahun lagi, 950, lanjut lagi menjadi 1000 tahun, kaummu tetap seperti itu saja, 83 orang. Ya. Jadi atas landasan inilah maka Nabi Nuh, ya, daripada saya capek-capek lagi ya Allah, kalau tidak pernah bertambah, ya, karena Allah sendiri mengatakan tidak akan pernah bertambah lagi kaummu kecuali 83 orang. Makanya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah minta untuk kehancuran kaumnya, tidak pernah. Bahkan Nabi Nuh berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena Nabi Muhammad yakin kalau kaumnya bisa berubah. Ya, tetapi Nabi Nuh alaihissalam kenapa berdoa seperti ini? Memang sudah diberitahukan oleh Allah. Kamu memang dakwahnya lama sekali. Nabi Isa dakwahkan cuma 3 tahun saja. Nabi Muhammad 23 tahun. Sambilan menunggu turun Quran habis semuanya. Umur beliau 40 tahun diangkat menjadi Rasul. 63 tahun meninggal dunia. Artinya 23 tahun diberikan kesempatan untuk berdakwah. Dan Nabi Muhammad yakin betul banyak pengikutnya. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun beliau terus berdakwah, akhirnya ditutup oleh Allah. Tidak usah lagi Nuh. Walaupun dilanjutkan nanti, ini ada dalam tafsir At-Tabari. Innahum la yu'minun. Mereka tetap tidak akan beriman. Allah tidak memberitahukan di antara mereka itu ada anaknya dan ada istrinya. Ya, enggak dikasih tahu. Cuma yang sudah jelas istrinya. Istrinya ngomong apa? Suami saya orang gila. Suami saya sudah gila. Suami saya pembohong. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makna tadhar di sini, qala Nuhun rabbila tadhar. Tadhar itu maknanya tatruk. Makna tatruk di sini jangan biarkan lagi ya Allah. Kalau engkau biarkan nanti mereka akan melahirkan orang-orang kafir selanjutnya. Maka hancurkan saja mereka. Maka Allah menghancurkan orang kafir itu, orang fajir itu punya alasan. Karena tidak akan beriman lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebelumnya kan sudah memberikan azab kecil, dunal azabil akbar, bukan azab besar. Mana azab kecil yang diberikan oleh Allah? Mereka itu tidak turun hujan. Hujan enggak turun-turun. Makanya nanti azab besarnya apa? Diberikan hujan selama-lamanya, diberikan hujan dari awan dan air dari bawah. Sehingga bukan lagi ini sudah kelebihan air dan mereka tenggelam. Dan yang kedua, tanaman mereka mati semuanya, binatang mereka juga mati. Peringatan sudah diberikan oleh Allah. Kemudian istri-istri mereka tidak bisa mengandung selama 40 tahun. Ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Sehingga mereka fasaru ila Nuhin. Mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan, ada enggak solusi wahai Nuh? Ada solusinya, bertakwalah kepada Allah. Mereka tidak mau juga. Akhirnya kan tidak ada cara lain kecuali ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal kafirina dayara. Ini adalah sebuah kalimat majas. Dayara itu berasal dari kalimat darun. Dayar ini apa? Rumah. Maksud rumah penduduk yang ada di dalam rumah. Ya. Tetapi pengungkapan makna di sini diungkapkan rumahnya saja. Jangan tinggalkan satu rumah pun. Maksud satu rumah pun orang yang berada di dalam rumah itu. Jangan kau tinggalkan ya Allah. Jadi bukan rumahnya, tapi orang yang berada di dalam rumah. Walaupun mereka pergi keluar rumah, tetap orang itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Nuh alaihissalam. Alasannya kenapa? Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Coba diterjemahkan lagi, Pak. Ini kita jangan panjang-panjang dulu ya, coba. Sesungguhnya
jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Masih ada sambungannya? Sudah. Ya, segitu dulu. Ada, kalau kita lihat, ada keanehan. Bukan keanehan. Kalau kita baca biasa saja. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Innaka intadharhum, ya Allah, kalau engkau tinggalkan mereka, tidak engkau musnahkan mereka, yudillu ibadaka, itu yang tinggal itu bisa menyesatkan orang-orang lain. Sudah. Wala yalidu illa fajiran kafara, mereka tidak akan melahirkan kecuali orang-orang fujur dan kufur. Ini namanya majas mursal alakah i'tibar ma sayakun. Artinya, seorang itu ketika melahirkan pasti bayi dulu, ya Pak. Kan tidak mungkin bayi menyesatkan orang lain. Tidak mungkin menyesatkan orang lain. Bayi itu akan tumbuh dewasa, remaja, kemudian dewasa. Baru jadi orang kafir, ya Pak. Tetapi di sini pengungkapan makna di sini langsung dia itu bukan lahir kafir, tidak, dia proses ya Allah, itu bayi-bayinya nanti akan dididik menjadi orang kafir juga, ya Pak. Jadi makanya dalam sebuah riwayat, seorang ayah ketika dia punya anak, dia mengajarkan anaknya itu Nuh itu kadzab, kemudian ayahnya meninggal. Anaknya besar mengajarkan anaknya lagi Nuh kadzab, Nuh itu seorang pendusta. Lahir lagi anaknya Nuh kadzab, Nuh itu seorang pendusta. Ini yang dimaksudkan dengan illa wala yalidu illa fajran kafara. Dia tidak melahirkan anak-anak kecil, ketika dia dewasa nanti menjadi orang fujur, orang kufur. Anaknya begitu juga, fujur dan kufur, terus seperti itu. Makanya tidak disebutkan di sini wala yalidu waladan saghiran, tidak disebutkan proses, tidak, tapi hasilnya langsung. Contoh, ketika ibu kita masak nasi, dagun breh ya. Kita tanya, ibu masak apa? Ibunya menjawab, saya masak nasi. Coba bukakan, nyobu ke dagun. Yang dimasak beras, ya Pak. Maka sebenarnya ibunya harus mengatakan, nak, ibu sedang masak beras, nak. Tapi tidak, ibunya mengatakan, saya masak nasi. Artinya apa? Ibunya ngomong hasil dari masak beras adalah nasi. Hasil daripada ini, anak-anak kecil ini akan menjadi orang-orang pembangkang nantinya. Langsung dijawab, akan melahirkan pembangkang. Jadi bukan melahirkan bayi remaja, kemudian itu prosesnya lama sekali. Maka kalau di dalam kajian tafsir itu tidak ada ijaz di situ, tidak ada nilai balaghahnya di situ. Kalau disebutkan satu, kemudian setelah itu dia dewasa, kemudian dia kufur, kemudian dia membangkang dan melawan Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh langsung ngomong hasilnya, wala yalidu illa fajiran kafara. Apa itu fajiran kafara? Ya, jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, karena di sini fajiran kafara tidak ya ini cuma disebutkan man yafjuru wa yakfur, itu saja. Tapi dalam tafsir Jalalain Ibnu Katsir, beliau mengatakan wala yalidu illa fajiran kafara. Apa beda fajir dengan kufur? Fajiran fi af'alihi, perbuatannya yang fujur. Bagaimana fujur? Dia menyembah patung. Bagaimana fujur? Dia mencelakai orang lain, mencelakai Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana fujur? Dia mencelakai pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Itu fujur namanya. Apa yang dimaksudkan fajiran kafara? Kafara kufrun fi qulubihim. Jadi hati mereka itu kufur. Dia menutupi kebaikan. Padahal antara Nabi Adam alaihissalam itu ketika Nabi Adam punya anak, punya cucu dan lain sebagainya, semua taat beribadah. Tetapi ketika setelah 10 keturunannya, ya, itu sudah mulai mereka menyembah patung dan lain sebagainya. Ketika itulah Allah mengirim Nabi Nuh alaihissalam, memberikan peringatan kepada mereka, jangan sembah patung. Patung itu la yadurru wa la yanfa'u, tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Untuk apa sembah patung? Ini seperti orang sembah jabatan, kepui sembah jabatan. Naik manfaat cuma tamattu saja. Maka kehidupan dunia itu dikatakan dengan zinatun. Zinatun kata Syekh Tantawi, kenapa harta jabatan semua zina? Li'annaha tazul. Tazul itu apa artinya? Dia pergi begitu saja. Kita menikmati. Setelah menikmati dia pergi begitu saja. Kita menikmati jabatan.
Setelah itu dia pergi begitu saja. Kita menikmati harta. Setelah kita nikmati pergi begitu saja. Kita menikmati kehidupan mewah. Setelah kita nikmati pergi begitu saja. Maka dinamakan dengan zinatul hayatid dunia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang Nabi Nuh katakan, ya Allah, mereka itu mengikuti, percaya kepada pembesar-pembesar mereka yang memberikan harta kepada mereka, memberikan jabatan kepada mereka, memberikan harta, memberikan jabatan, memberikan kenikmatan. Yang kenikmatan itu tidak akan memberikan manfaat kecuali khasara. Rugi saja mereka, ya Allah. Kenapa rugi? Kenikmatan itu cuma sebentar saja. Setelah itu apa? Tasul, dia akan pergi begitu saja. Dan ada dua kemungkinan kata Imam At-Tabari. Kalau kita cinta kepada dunia. Yang pertama, imma tatrukuha. Kalian akan meninggalkan dunia itu dengan meninggal dunia. Au tatrukuka, atau dunia akan meninggalkan kamu. Hanai pakai le kita nyom. Kapun tiun, hanai pakai le. Sudah lemah, hanai pakai le. Stroke, hanai pakai le. Dunia enggak perlu lagi orang stroke, Pak. Hana perlu le, Pak. Kemudian dunia kerja dan lain sebagainya, hana perlu le orang sakit, Pak. Ketika sakit dia udah sakit, maka dunia meninggalkan kita. Atau harta kita dicuri oleh orang lain. Harta meninggalkan kita, Pak. Jabatan diambil oleh orang lain. Jabatan meninggalkan kita. Dunia itu saja. Kalau kita tidak meninggalkan dia, dia meninggalkan kita. Ya. Ini makna fajiran kafara. Maka nanti kalau ada yang bertanya, kenapa tidak wala yalidu illa fajiran? Fajiran saja. Atau wala yalidu illa kufaran. Kenapa mesti dua-dua? Fajiran kafara. Fajiran fi af'alihi, kafaran fi qulubihi. Ya, Mbak. Jadi fajir pada perbuatan tingkah laku mereka, kemudian kufur pada hati mereka. Mana kufur ini? Kalau di dalam secara bahasa kita bisa melihat di dalam kitab Lisanul Arab. Jadi makna kufur di sini apa? Menutupi sesuatu. Setelah dia tahu, dia balik, dia tutup lagi, Mbak. Ya. Seperti seorang yang menanam petani, nanam biji-bijian. Dia congkel tanah dulu, dimasukkan biji itu, kemudian ditutup lagi, Mbak. Dia mengkaji sesuatu, dia lihat Al-Quran itu sudah benar. Kemudian apa? Dia masukkan, dia tutup. Sehingga orang lain pun tidak tahu, dia pun tidak mau tahu. Ini sama seperti ahlul kitab, kenapa dikatakan kufur mereka? Karena mereka tahu isi kitab itu, mereka tutupi supaya tidak diketahui oleh orang lain. Maka mereka dikatakan dengan kafir. Mana landasannya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Walaupun di sini ada dua tafsiran. Ada min mengatakan min lil bayan. Maksudnya apa? Semua ahlul kitab itu lam yakunil ladzina kafaru. Siapa orang kafir itu? Min ahlil kitab. Daripada ahlul kitab. Termasuk Yahudi dan Nasrani di situ. Walaupun ada yang mengatakan min itu adalah min li tab'id. Tidak semua ahlul kitab itu kufur, tapi ada satu dua orang mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni kedua orang tua saya. Nabi Nuh alaihissalam kenapa minta ampun? Kenapa minta maaf kepada Allah? Nabi Nuh selama 950 tahun cuma bisa mendakwahi 83 orang saja. Maka Nabi Nuh lagi maaf Allah, minta maaf, saya minta maaf ya Allah. Ya. Saya cuma sanggup 83 orang. Pada hakikatnya Allah tidak tanya jumlah. Allah nak tanya jumlah. Kita ini disuruh dakwah apa? Untuk memperingati orang lain saja. Makanya di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Orang yang berbuat dosa, fal inzaru aula bihim. Ketika orang itu tidak salat, dia berzina, dia mencuri, dia ambil punya orang lain, ambil hak orang lain, itu yang pantas kita dakwahi dia bagaimana? Bagaimana cara dakwahi dia? Ibnu Abbas mengatakan fal inzar, takutilah dia. Itu lebih baik bagi dia. Maka jangan cerita surga Pak orang termecu, Mbak. Kalau ada orang tidak salat, kita panggil, hai surga kah? Apa kata dia? Necok ke dalam surga gini. Makanya orang yang tidak salat, orang yang berbuat maksiat, jangan cerita surga sama mereka. Jangan cerita pahala sama mereka. Ibnu Abbas mengatakan cerita neraka sama mereka. Ya, Mbak. Takut-takuti mereka dengan neraka. Takut-takuti mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik ceritanya hanai lawan Mbak oleh awaknya, Mbak. Ya. Tetapi bagi orang yang beribadah, itu cerita tentang Bashir. Ini kita salat, maka ketika motivasi kepada saudara-saudara kita yang sudah salat.
Umanya tu mendeme pahala, gejaga li Allah, jid wali Allah. Ini jangan orang yang sudah salat pun kita takuti nerakanya. Nyana betul dan nerakanya lagi apa? Tengok hana jak temayang le apa? Hana jak temayang le. Sudah mau dia salat, dia mau beribadah, kita takut-takuti lagi. Nya nentu kan menyuhana betul yang ibadahnya neraka dan. Nya tengok hana jak le. Alah ai dah jak neraka ida mau. Begitu juga sebagai apa khatib Jumaat. Ketika jamaah sudah datang, sudah ramai, ya tenak jamaah ya, Pak. Ni tenak jamaahnya. Nyo tak andai je bino sampai tenak jamaah, Pak. Tengok naik jale. Dia tanya, "Kenapa tidak mau salat Jumaat?" "Ajak Jumaat tenak, Pak." Baik-baik aja naik tenak, Pak. Ya. Jadi makanya ketika seorang itu beribadah, bagaimana caranya? Berikanlah basyir kepada dia. Kalau dia tidak mau beribadah, intar kepada dia. Ini sudah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh minta maaf kepada Allah, Rabbi firli. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Dan pemaafkan ya Allah. Saya tidak sanggup kecuali 83 orang. Makanya Allah tidak bertanya masalah jumlah, tidak. Perhatikan dalam sebuah hadis qudsi. Bagaimana ketika Allah berdialog dengan Nabi Nuh alaihissalam ketika nanti di padang mahsyar. Apa kata Allah pada Nabi Nuh? Hal balaghta ya Nuh? Kamu sudah sampaikan ini kepada kaummu? Sehingga kok banyak yang tenggelam ya, Pak? Sudah kamu sampaikan dakwah? Allah tidak pernah bertanya, "Ya Nuh, kaummu kok 83 orang?" Enggak pernah ditanya oleh Allah. Sama seperti Allah tidak pernah bertanya kepada kita. "Hai anak, bahkan hanane jo rezeki." Hana kita nyang, Pak. "La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk." Saya kasih rezeki kamu, kata Allah. Hana perleyo katanya, Pak. Ketika meninggal dunia rezeki yang lo bagi ban. Lampu ke sa lampu. Motor je ke sa motor. Rumah ke sa. Hana perleyo je katanya, Pak. Kita yang perlu kita takuti ketika meninggal dunia, anak pun mentang laginya, atau dia kufur kepada Allah. Makanya Allah bertanya nanti, nak bertanya nas'aluka rizqa. Allah juga tidak pernah bertanya kepada Nabi Nuh, kenapa jumlahnya 83? Jumlah tidak pernah. Cuma Allah bertanya, hal balaghta ya Nuh? Nabi Nuh menjawab, balaghtu ya Allah. Saya sudah sampaikan dakwah. Allah bertanya lagi kepada kaumnya, hal balagha Nuh? Apakah Nuh ada mendakwahi kalian? Kaumnya mengatakan tidak. Nuh tidak pernah dakwahi kami, sehingga kami masuk ke dalam kami tenggelam dan akan dimasukkan ke neraka. Terima kasih.